Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam, Nggih. Pak Apakah Hanifah. suara saya aman ya Bapak Ibu? Aman, terkendali. Oke, baik. Kabarnya di cuaca di daerah Bapak Ibu bagaimana? Ini Jogja baru tidak menentu Bapak Ibu. Sekarang hujan sangat deras. Jadi Medan kalau paling semisal panas. gimana Bapak? Medan panas tenang. Panas. Oke. Nggih, jadi kalau semisal nanti ada sedikit kendala jaringan mohon dimaklumi nggih Bapak Ibu. Hmm. Karena cuacanya sedang tidak bersahabat gitu. Oke, kemarin sudah disampaikan materi mengenai digital writing oleh Mas Novan. Mungkin ada kendala Bapak Ibu untuk penulisannya atau mungkin Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam Pak Samsul. Bagaimana Iya, Bapak? iya. Kemarin ngikutin ya apa yang diterangkan oleh Mas Novan. Oke. Ngerti ya, kita ngerti. Cuma itu bagian-bagian akhir agak-agak kecepatan dia menerangkan ya. Jadi eh, terutama itu pengutipan, pengutipan dari Mendeley. Dua referensi apa? Dua apa tiga referensi dalam Ya. satu kutipan itu yang agak kecepatan itu caranya itu ya. Jadi Oke, satu baik. satu paragraf itu atau satu tulisan satu kalimat ada dua apa sampai tiga itu diambil dari Mendeley. Kemudian ada yang kutipan yang ada di Mendeley, ada lagi kutipannya itu Oke, dua tiga dilanjut dicek sampai naskah aslinya, kemudian kita bisa ngutip juga langsung kalau memang cocok itunya. Itu saya kira perlu di, diulang lagi mungkin atau bagaimana ya. baik. Ya, Jadi terkait dengan merge citation begitu nggih Bapak, penggabungan antara beberapa citasi begitu ya. ya. Oke, baik. Saya Mungkin Mbak, gimana saya Pak Daulat? eh, saya itu eh, kan kita sudah cari dari Scopus, sudah difilter dari ribuan itu udah tinggal 421. Terus mau saya filter lagi supaya lebih sedikit dan fokus, nggak bisa saya. Nggak bisanya karena hasilnya jadi nol atau bagaimana Bapak? eh Cara penempatannya itu apa saja yang dipencet-pencet itu supaya Oke, sesuai dengan subjeknya itu biar dia bisa lebih sedikit lagi kan 400-an oke. kan terlalu banyak. Oke, baik, baik, baik. Untuk yang filter tahun dan lain-lainnya sudah Bapak? Sudah Oh, semua sudah. empat Oke, tahun baik. terakhir Q1 Q2 Hmm, kemudian artikel English. betul, Nah, betul. tapi apalagi yang dipencet saya lupa kok Ya. tetap aja 400 begitu. Di paling bawah nanti diklik limit tuh, sudah diklik limit tuh Bapak. Nah, mungkin ada yang terlampaui kemarin saya nggak lihat. Jadi kalau nanti untuk penggunaan filter, oke, mungkin nanti sekalian saya demonstrasikan aja, nggih. Iya, Untuk iya. Bapak Ibu yang lainnya, ada pertanyaan dulu. Saya kumpulkan dulu nih pertanyaannya nih. Punya saya malah nol. Gimana Bapak Nol. Ibu? Ya saya nol tapi kadang-kadang dapat kadang-kadang enggak. Saya pun ada Oh, yang oke. nol nol ya. Jadinya Nggih, nol. nggih. Oke, baik. Nah, memang kalau semisal saat pencarian referensi, kita dapatnya cuma nol atau malah, loh Mbak Hanifah, ini saya mengerucutkan kok malah jadi sedikit banget gitu, nggih. Memang itu biasanya terkendala dengan kalimat yang kita masukkan atau kata kunci yang kita masukkan, Bapak Ibu. Jadi kalau semisal Bapak Ibu sudah memfilter nih tahun, terus dokumen tipe dan lain-lainnya, ternyata masih banyak, terus Bapak Ibu mau mempersempit dengan kata kunci, setelah dipersempit kok malah jadi nol, malah cuma jadi dua. Nah, kita yang perlu kita lakukan adalah mengganti kata kunci tersebut, Hmm. gitu. Jadi kita mencari sinonim dari kata kunci tersebut, gitu. Nah, nanti kalau semisal bisa dicari, gitu nggak sinonimnya, coba dimasukkan lagi di dalam refine search itu, begitu. Jadi memang terkadang ada perbedaan kata yang digunakan di dalam Scopus.
Gitu. Itu yang menyebabkan pencarian kita sedikit atau bahkan tidak ada. Begitu Bapak Ibu. Iya. Terus yang Nggih. menghadirkan yang kuning-kuningnya itu Mbak. Oke, kalau untuk menghadirkan kuning-kuning, nanti Bapak tinggal klik show all abstract aja. Also all abstract ya. Heeh, nggih. Ada di atas di garis yang warna biru, samping sort by itu nanti ada show all abstract gitu. Mungkin saya sekalian demonstrasikan saja nggih. Sekalian menjawab punya Pak tadi yang tentang sitasi. Izin untuk share screen. Oke. Di sini share screen saya sudah terlihat Bapak Ibu. Sudah. Sudah baik. Sebentar. Nah, di sini. Nah, kalau semisal nih, semisal kita coba untuk mencari nih. Yang lain, Mbak. Di mana? Yang lain. Kata yang lain. G. Oke, apa contohnya? Green Innovation. Green Innovation. Innovation. Oke, saya copy dulu. Kemarin kayak gitu juga tuh. Gimana? Kemarin kayak gitu. Innova, Green Innovation ya, Bapak? Innovation. G. Betul, Iya. betul. Cuman ada dua, Bapak. Ya, terus Nah, kalau misal kita cuma ada dua kayak gini, coba nih kita search dulu di kata awal itu innovation. Jadi kita pisah nih, innovation dulu, kita search. Nah, innovation itu kan pasti akan ada banyak nih, Bapak Ibu. Oke, dia cuma 100. Kok 100? Terus kita masukkan di sini green-nya, 14. Nah, mending kan Bapak Ibu. Jadi sedikit lebih banyak. Tapi di sini nanti silahkan difilter dulu. Terutama di bagian tahunnya gitu nggih. 2026. Oke. Dia sudah menjadi 7 dokumen. Jadi memang sepertinya Green Innovation ini belum terlalu banyak nih Pak. Artikel Finance Journal English Open Access. Limit tuh. Nah, ini bagian bagian jadi 3 dokumen. Bagian filter ini Bapak Ibu. Mbak, nanya dong Mbak, kalau yang Mbak itu kalau yang limit open access itu kan ada tulisan yang gold, itu maksudnya apa ya? Gimana Ibu? Di open access itu ada Hah? green, gold, kan gitu. Itu Hybrid, kan nggih. Pak siapa itu nyentang gold gitu? Oke, memang Waktu kalau di di bagian nggih. apa maksudnya? Oke, baik Ibu. Kalau bagian open access ini memang yang perlu kita centang itu sebenarnya ada 3. All open access, gold, dan hybrid gold. Sebenarnya ini hanya untuk akses kita. Selain ada 3 itu, di sini biasanya akan tertuliskan juga green dan juga bronze. Nah, green dan bronze itu biasanya jurnal-jurnal yang berbayar itu masuk di situ. Jadi kenapa kok kita lebih menyarankan Bapak Ibu pilih all open access gold dan hybrid gold? Karena ketiga hal itu nanti yang dia menyediakan bisa langsung di-download secara gratis. Begitu, Ibu. Kalau yang gold tuh bayar ya? Gold itu ada 2 pilihan. Kita bisa masuk ke dalam homepage-nya mendapatkan gratis atau berbayar kita curi menggunakan Skyhub. Sama juga dengan hybrid gold. Kita juga akan ada 2 pilihan di situ. Bayar masuk ke homepage-nya mendapat gratis atau bisa kita curi menggunakan Skyhub juga. Gitu. Oke. Ya. Iya. Jadi memang untuk penggunaan apa saja yang diklik di open access ini Bapak Ibu menyesuaikan dari hasil
pencarian Bapak Ibu. Kalau semisal hasilnya masih banyak gitu nggih, masih ribuan, Bapak Ibu kalau mau cuman klik all open access nggak masalah, cuma dipilih satu tok nggak masalah. Tapi kalau hasilnya itu sedikit, Bapak Ibu mau milih tiga ini. Nah, itu kan nanti kan dia memberikan opsi lebih banyak dari hasil pencarian yang sudah kita filter. Gitu. Jadi kalau dikit silahkan pilih tiga, tapi kalau banyak boleh dipilih cuman satu saja. Gitu, all open access. Gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kalau sudah memfilter semuanya, sudah dipilih, jangan lupa klik limit to. Nah, itu nanti yang akan merubah hasil pencariannya Bapak Ibu. Kalau di Scopus, kita harus klik limit to. Tapi kalau di Science Direct, nah itu kita nggak perlu klik limit to, karena setelah kita klik filter-filternya, dia akan otomatis merubah hasil. Gitu, itu Apa-apa bedanya tadi? Direct apa tadi? Science Direct. Tulisannya, Be? Science Direct. Oh, oke, oke, Tulisannya oke. kayak gini. Nah, ini Bapak. Itu nggak bayar ya? Ini yang nggak bayar, betul. Ini yang gratis. Gitu. Oke, nah jadi kalau di Scopus itu jangan lupa di limit tuh, nggih. Setelah itu baru kita untuk memunculkan kuning-kuningnya tadi yang ditanyakan oleh Ya. Pak Daulat, di sini show all abstract ini kita Oh, klik. Nah, ini dia akan muncul kuning-kuningnya. Kalau semisal, nah ini kan nomor satu dua nggak ada kuning-kuningnya nih. ya. Bapak bisa baca judulnya, relevan atau tidak, masuk atau tidak, gitu. Kalau di Itu bagian abstrak tidak ada kuning-kuningnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Mbak, itu yang muncul hanya abstraknya doang ya? Nggih, kalau yang di sini ataupun di Science Direct memang yang muncul hanya abstrak aja. Kalau apanya full Full fullnya artikel? Mm-mm. Nah, itu itu nanti nanti yang sudah kita klik itu dia yang kita pilih masuk ke apa ya? download, kita download dulu, terus Oh masuk ke iya iya Mendeley, iya. baru nanti dia akan muncul kuning-kuningnya di Mendeley. Masuk ke Mendeley ya. Betul, betul. Gitu. Bang Oke. Iqbal, kalau di Sindarex yang muncul kuning-kuningnya kadang ada, kadang enggak, kenapa ya? Nah, sebenarnya kalau di Science Direct malah nggak muncul kuning-kuningnya, Ibu. Kalau di Science Direct itu kan kita harus menggunakan Control V atau Command V untuk memunculkan kuning-kuningnya. Oke. Oke, jadi coba kalau di... dites. Nah, ini kita tes nih. Nah, di sini sebelumnya kalau di Science Direct ini Bapak Ibu abstrak itu harus diklik satu per satu. Dibukain dulu nih abstraknya. Nah, baru nanti Bapak Ibu Ctrl V atau Command V, masukkan kata kunci yang Bapak Ibu searchkan tadi. Nah, dia akan muncul kuning-kuningnya. Hmm. Nggih. Kalau di Science Direct kita bisanya gitu, memunculkan kuning-kuningnya. Yang Sebenarnya diambil yang banyak apa yang dikit? yang banyak kalau bisa. Oh, Nggih, jadi kan otomatis kata yang kita cari itu akan ada banyak pembahasan di dalam jurnal itu. Gitu, Pak Dudung. oke, oke. Kalau sudah pakai Scopus, Mbak, berarti nggak Pakai usah lagi Scopus aja. sign direct Nggih, kan? nggih, pakai Scopus aja. Ya, Kalau berarti sudah pakai ini Scopus. sign direct nggak pakai lagi kan? Nggak usah, nggak apa-apa. Oh, Oke. Oke, sekarang kalau dari pencarian referensi aman nggih? Ada pertanyaan dulu nggak tentang pencarian referensi ini? Sementara. Oke. Berarti sebentar, berarti hmm. sama ya kalau saya direct dengan scopus.com. Itu Bedanya, datanya sama, maksudnya data semua oke, data-data nggih. dalamnya sama ya. Datanya memang 80% hampir sama, Ibu. Cuman terkadang kita harus meng-cross-check ke Scopus. Gitu. Karena terkadang juga di dalam Science Direct itu ada artikel-artikel yang dia belum masuk ke Scopus. Gitu. Hmm. Oke, tapi 80% insya Allah ada dari Scopus. Gitu. Oh, Mbak, Nggih. saya kan ada cari apa pengertian-pengertiannya dari bahasa Indonesia. Mm-mm, Nah, mm-mm. seandainya bahasa Indonesia itu di bahasa Inggris kan itu terdetek nggak itu buatan AI? Maksudnya dari pencarian artikelnya gitu ya Bapak?
ya apa definisinya gitu kan. Nah, Heeh. tolong buatkan saya 4 kata kunci ini dan tolong. Oh, oke, Jadi pakai dari Gemini ChatGPT itu gitu. bahasa Oke. Indonesia. Terus Heeh. apabila bahasa Indonesia itu nanti saya bahasa Inggriskan Translate. itu apa Mm-mm. terdeteksi dia plagiat. Kalau plagiatnya memang mungkin tidak, tapi AI-nya yang akan terdetek, Bapak. Oh, Heeh. Jadi kalau memang kita bawa ke dari AI itu sebaiknya memang entah itu Indonesia, entah itu bahasa Inggris gitu ya, English. Kalau kita bawa ke tulisan memang harus kita parafrase. hmm, Itu biar tidak terdeteksi AI-nya. Mungkin benar kalau misal kita bawa dari bahasa Indonesia terus kita masukkan ke manuskrip, nantinya akan terenglishkan, tertranslate gitu, nggih. Tapi kita tidak mm-mm. bisa menghilangi jejak ini detektor AI-nya. Hmm. Nggih. Parafrasenya mungkin tidak terdeteksi, tapi AI-nya yang akan terdeteksi. Jadi Begitu. bahasa Indonesianya kita parafrase dulu baru ke bahasa Nggih, Inggrisnya. baru betul, betul Bapak. Seperti itu. Ya, 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 ya. Oke, Mbak. Oke. Oke, aman nggih? Oke, kita masuk ke pertanyaan dari Bapak Syam tadi. Gimana kalau semisal mau merge citation gitu nggih. Nah, kita buka dulu, kita coba cari kalimat yang ada di Mendeley tentang digital transformation. Digital transformation. Oke, Di ini mana searchnya? search-nya ada di pojok kanan atas ini, Bapak. Ada yang terblok, terhighlight, Oh, bukan terhighlight, ada garis bawah merah. Nah, itu adalah Grammarly. Itu dia membenarkan setiap kata yang dianggapnya salah. Sebentar, sebentar. Jadi kenapa kok kita merekomendasikan yang Word selain dia lebih enteng di laptop Bapak Ibu? Rosi, Dia maaf tidak saya mute nggih. Oke. Nah, di sini kalau di dalam Mendeley itu kan Bapak Ibu bisa searchkan dulu di sini nih. Setelah kemarin, mungkin kemarin sudah diajarkan oleh Mas Novan juga nggih. Jadi setelah semua file masuk ke dalam Mendeley untuk mencari kalimat, kita tinggal search di sini digital transformation. Kalau sudah ketemu nih, nah ini udah ada highlight nih, kuning-kuning banyak. Nah, di sini jurnal-jurnal ini menandakan bahwa bisa nih kita ambil karena di dalamnya membahas tentang apa yang kita cari. Tinggal Bapak Ibu pilih aja, tapi di sini memilihnya silakan dipilih dengan ini. Ada kalimat digital transformation itu menjadi satu kalimat, bukan transformation sendiri, digital sendiri, seperti yang saya klik ini. Ini kan dia terpisah nih, digitalnya sendiri, transformationnya sendiri. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu bisa mencarinya digital transformation itu menjadi satu kesatuan seperti ini agar saat kita klik 2 kali, dia ada showing match-nya di atas ini. Nah, showing match ini nanti yang kita gunakan untuk membaca cepat, Bapak Ibu. Kita nggak perlu scroll, kita hanya perlu previous and next saja. Gitu. Tinggal di next. Nah, ini nanti dia sudah akan menunjukkan ke kalimat atau kata kunci yang kita cari. Nah, oke, pertanyaannya Bapak Syam tadi. Semisal nih, kita mau mensitasi kalimat ini. Sedangkan di dalam kalimat ini dia juga sudah ada sitasinya. Di iya sini ada betul. sitasinya. Oke, nah kita bawa dulu. Kita ambil dulu kalimatnya, kita masukkan ke Word kita. Nah, langkah pertama adalah yang kita lakukan, kita perlu mengsitasi kalimat ini terlebih dahulu. Betul nggak, Bapak? Iya. Nah, di sini kita sitasi dulu. Reference. Oke, hilang. Sebentar, Bapak Ibu. Oke, insert citation seperti biasa. Insert citation, go to Mendeley. Nah, dia sudah terblok biru, kita save dulu. Nah, citasi yang punya De Giovanni ini sudah masuk nih. Namun tadi punyanya De Giovanni, dia ada nomor 7, mensitasi nomor 7. Kita langsung klik nomornya, Bapak. Diklik nomor 7 ini, atau semisal nanti ada nama gitu, guys, silahkan diklik. Biasanya nanti langsung ngelink ke dalam daftar pustakanya. Nah, kalau daftar pustakanya kita lihat dulu, dia tahunnya masih bisa kita ambil atau tidak. Kalau semisal tahunnya ini masih mumpuni untuk kita ambil, Bapak Ibu bisa klik bagian crossref ini.
Nah, kalau kita klik bagian crossref, dia akan langsung masuk ke dalam filenya, gitu. Dalam file yang harus kita sitasi. Nah, setelah itu, kalau Bapak Ibu sudah diarahkan, boleh ambil doinya saja, nggak perlu PDF-nya. Silahkan bisa di copy doinya saja. Di copy doinya, lalu kita masukkan add entry manually di Mendeley-nya. Ini belum. Yang itu ngopi Doi, doinya kemarin Heeh, itu kalau ini di scroll ke bawah heeh, dapatkan bagian bawah baru dia kayak apa itu eh, referensinya. ruang buku, ada yang kayak ruang buku nulis buku di situ disimpan terus ngambil doinya tadi di mana? Oke, nah ini kan tadi kan kita sudah klik angkanya, langsung menunjukkan ke referensinya. Iya, Ada betul. beberapa jurnal yang doinya nanti di daftar pustakanya itu tercantum. Cross Tinggal ref Bapak, itu ya. gimana? Itu yang cross ref yang dipencet ya. Kalau di sini kita klik crossref ini. Saat kita klik crossref, dia akan langsung menuju ke homepage jurnalnya. Hmm. Nah, di homepage jurnalnya ini silahkan nanti tinggal di blok, di copy doinya. Oh, doinya ada di bawahnya tuh ya. Ini yang sudah saya blok ini. Ya, Nah, ya. nanti setelah itu kita tinggal masuk lagi ke Mendeley untuk kita add entry manually. Tadi di Oke? blok di copy nggak? Iya, Nggak. sudah saya copy, sudah saya copy. Ya. Di blok di copy, terus masuk ke Mendeley, lalu add entry manually, kita scroll ke bawah. Nah, Hmm. ada DO ini, kita pastekan. Jangan Hmm. lupa Bapak Ibu look up kaca pembesar ini, jangan lupa diklik. Nah, Coba diulangi Itu yang sekali kaca lagi, Mbak. pembesar itu apa itu fungsinya itu? oke, sebentar. Yang Saya tadi. jawab dulu nggih Bapak Syam. Kaca pembesar ini gunanya untuk memanggil dari judul, jadi untuk mengisi. Kita Oh, isikan ya. secara otomatis. Eh, Dari Baik. judulnya, autornya, Oh iya, baik. jurnalnya, tahunnya. Ya, Heeh. Gimana? ya Besari baik. layarnya, Mbak. Gimana Bapak? Maaf. Besari layarnya. Besarkan Besarin layarnya. layarnya. Aduh, mohon maaf Bapak. Mek nggak bisa zoom. Bisa ya. Mohon Diulang maaf. dulu Mbak Hanifah Iya, waktu Ibu Asna. Nanti setelah ini akan saya ulang. Halus sekali. add entry, Heeh. mulai add entry. Iya. Add entry manually. Oh, oke, oke, oke. Saya ulang ya, saya ulang. Saya cancel Baik, dulu. baik. Oke, awalnya tadi kan kita ambil doinya. Ya. Terus kita masuk ke Mendeley. Nah, mohon maaf dulu nih, saya disclaimer dulu. Karena saya menggunakan device Mac, untuk di Mendeley ini saya nggak bisa zoom in, zoom out. Gitu, jadi mohon maaf sangat Bapak Ibu. Nah, di sini kita klik bukan anak panah, segitiga ke bawah. Lalu kita pilih add entry manually. Tadi sudah copy doinya nih, tinggal scroll aja nih ke bawah turun. Pelan-pelan, ada katalog IDS bagian doi. Nah, silahkan Bapak Ibu pastekan doinya tadi, lalu di kaca pembesar ini. Di sampingnya ada kaca pembesar. Ini namanya lookup Bapak Ibu. Nah, tinggal diklik saja, dia akan mengisikan secara otomatis bagian-bagian yang harus terisi yang ada di atas. Dari judulnya, autornya, jurnalnya, tahun. Gitu. Oke, maaf, Pak, saya mute dulu. Bocor, bocor. Oke, oke, sudah saya mute. Oke, nah di sini jika sudah muncul nih atasnya, tinggal kita save saja. Nah, dia nanti akan masuk di bagian paling atas ini, Bapak Ibu. Bukan. Di share Nah, tadi ya. gimana Bapak Daulat? Di share tadi ya. Share. Apanya Pak yang di-share? Tadi apa Save, yang save, yang diklik? save, Bapak, di-save. Oh, di save. Di-save. Jadi setelah kita look up, sudah terisi semuanya, lalu kita tinggal save saja. Nanti dia akan masuk di bagian paling atas ini. Setelah itu baru kita sitasi. Ini kan tadi yang disitasi oleh jurnal De Giovanni. Nah, tinggal kita sitasi. Caranya sama, tinggal insert citation, go to Mendeley. Nah,
Kita klik dulu yang bawah, baru klik paling atas, baru kita cite. Oke, nah di sini sudah ada. Tadi klik paling bawah, baru atas yang mana? Pelan-pelan Pak. Oke, jadi saya ulangi nggih, insert citation, go to Mendeley. Bapak Ibu jangan langsung klik cite, walaupun ini sudah ada tanda biru. Tapi silahkan diklik bawah dulu. Yang Bawah, kenapa bawah bawah? itu terserah yang mana aja. Yang penting dia nggak ngeklik yang paling atas. Jadi kayak kita pancing dulu yang klik di bawah, baru klik di atas, Mas, baru terus kita cite. Betul. apa itu save? Cite itu mensitasi, cite. Oh, citasi. Nah, dia nanti akan muncul nih. Nah, caranya untuk mensatukan, kan ini kan karena ada dua citasi, kan penulisan seperti ini salah ya Bapak Ibu. Iya, dua. Ya, betul. Merge, tinggal silahkan Bapak Ibu blok kedua citasinya. Di blok aja, di blok, terus habis itu, nah karena kalau di Mac itu kan tampilannya sudah ada merge dan juga insert. Tapi kalau device Bapak Ibu Windows, nanti di bagian insert ini nanti akan berubah jadi merge citation. Jadi Tinggal pilih diklik aja merge citation-nya. Betul, dia nanti akan langsung menjadikan satu dan mengurutkan. Mengurutkan berdasarkan style apa yang Bapak Ibu gunakan. Karena saya di sini menggunakan APA, jadi dia akan urut dari abjadnya. Jadi Bohman ini yang akan di depan. Padahal yang di citasi pertama tadi punyanya De Giovanni. Oh ya, jadi dia ngambil dua ya. Betul. Ini apa merge citation artinya apa? Betul. Merge citation itu artinya menggabungkan, Bapak. Menggabungkan. Karena insert hanya sekedar masukkan ya. Nggih, betul. Gitu. Aman nggih? Iya. Oke. Iya. Ya, nanti semisal Bapak Ibu masih ada mungkin saat penulisan gitu nggih, bisa langsung chat di grup nggih. Kalau semisal saya dan Mas Novan kurang responsif atau terlalu lama bisa dijapri. Itu kalau dijapri juga lama, telepon saja Bapak Ibu. Memang karena terkadang yang kita hadapin itu kan banyak gitu nggih. Jadi tertumpuk. Satu lagi sebelum teman-teman yang lain juga punya kesempatan, satu lagi. Itu doi tadi itu sebenarnya apa itu doi itu? Doi itu adalah number identitas digital suatu paper. Semuanya punya gitu ya. Insya Allah kalau paper dari Scopus semuanya punya. Kalau jadi artinya kalau ada doi-nya itu adalah dia tercatat secara global apa isinya itu di dalam, walaupun papernya tidak kalau di doi yang di copy belum tentu bisa ambil PDF-nya, tetapi hanya informasi awal gitu ya. Jadi kalau doi itu nanti dia akan memberikan informasi metadata namanya Bapak. Metadata itu ini sebelah kanan saya ini ada judul, autor, terus nama jurnalnya. Terkadang juga akan ada abstraknya kayak gitu. Iya, ngerti. Betul. Kasih. Sama-sama Pak. Jadi Mbak nih Pak, kalau misalnya PDF-nya itu seperti yang Bapak tadi bilang nggak bisa terbuka berbayar, itu tetap bisa disitasi ya? Yang penting ada informasinya. Betul. Yang penting kita ada doi-nya, masukkan ke Mendeley, doi-nya saja. Nanti akan muncul hanya metadata seperti ini. Oke, ya terima kasih. Terus yang tadi kalimat yang disitasi itu, apakah seperti itu atau diparafrase lagi? Harus diparafrase. Parafrase. Jadi semua kalimat, entah itu yang kita ambil dari Mendeley, entah itu yang Bapak Ibu temukan di mungkin AI gitu nggih, harus diparafrase. Jadi masuk ke manuskrip kita, paper kita itu dalam bentuk parafrase. Gitu. Mbak, minimal berapa yang disitet? Apanya, Pak? Ya, berapa dalam satu paper itu? Minimal berapa yang disitasi? Oke, satu paper itu biasanya minimal 30. Oke. Yang paling banyak di bagian introduction, yang opsional itu bisa di dalam method, lalu juga bisa dimasukkan di discussion. Gitu. Tapi memang persentase paling banyaknya ada di introduction. Oke. Iya, bisa nggak, Mbak? Ini kan kemarin kita udah diajari parafrase. Tapi kemarin itu
bagaimana ya? Belum belum tuntas semuanya, mungkin karena banyak bertanya teman-temannya. Ya, bertanya jadi terputus beberapa bagian. Jadi hanya bagian introduction saja, Mm-mm. kemudian lompat ke referensi. Ya, Oke. bisa nggak Jadi, kira-kira simulasi, misalnya supaya kami ini dan teman-teman ngelihat ya. Jadi mungkin karena sering lihat, sudah ngelihat juga kemarin, mungkin nanti ketika kita berlatih sendiri, kita hmm, bisa terbayang apanya tata caranya semua. Jadi mulai oke. dari simulasi mungkin parafrase mulai dari introduction, mungkin satu, lompat lagi ke bawah sampai selesai semuanya satu-satu masing-masing Oke. contoh itu Oke, sampai Bapak. nanti. Nggih, Bapak Syamsul. Baik. Sebelumnya kami mohon maaf dulu gitu nggih. Kami mohon maaf, sangat mohon maaf kalau kami nanti mendemonstrasikan secara keseluruhan, Bapak takutnya yang seharusnya selesai jam 10 jadi selesai jam 1 malam. Karena itu prosesnya panjang nggih. Jadi dari introduction sampai conclusion itu kan akan ada banyak poin. Gitu. Jadi memang secara umum, kenapa kok mungkin juga Mas Novan kemarin hanya mendemonstrasikan di bagian introduction, karena memang paling banyaknya di introduction. Nah, dan cara untuk mensitasi di bagian-bagian lainnya itu hampir sama, Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti bisa dimasukkan dulu dari anatomi kemarin itu, di bagian result methodnya, di bagian discussionnya, silahkan di copy paste, masukkan ke template. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu kembangkan. Cara mengembangkannya sama dengan introduction gitu. Jadi kenapa mungkin kena Mas Ipan langsung dari introduction langsung masuk ke reference gitu, nggih? Karena dari introduction ke bawah itu cara untuk mensitasinya sama gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa mencari di Mendeley gitu nggih. Kalau semisal oh saya mau mensitasi bagian discussion nih Mbak, pembahasan saya tentang digital transformation, semisal seperti yang saya contohkan tadi. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal ngelihat dicari di dalam Mendeley-nya itu, kita masukkan digital transformation, lalu bisa dilihat di dalam maaf, bisa dilihat dalam discussion-nya mereka. Apakah pembahasan di discussion-nya mereka ini bisa kita gunakan untuk memperkuat discussion kita? Kalau tidak, ya udah kita lompatin gitu. Jadi sebenarnya untuk paling banyak itu di dalam introduction, discussion dan juga metode lalu apalagi di bagian result gitu nggih, itu nggak terlalu banyak atau semisal kalau semisal Bapak Ibu dapetin aja. Kalau semisal nggak didapetin gitu nggih, ya udah memang kita kalau di bagian discussion itu perlu mengcompare atau perlu adanya penguat dari temuan yang lain gitu. Jadi silakan caranya itu sama, transformation. Nah, tinggal dilihat Mbak, di gimana? Gini Mbak, yang ngerti tadi pertanyaan dan jawaban Mbak Hanifah ini mau nanya, itu kan di bagian introduction itu di beberapa jurnal saya lihat itu kan satu paragraf itu Hmm, kadang hanya ada satu atau dua kalimat saja yang milik kita sendiri. Selebihnya iya, rata-rata sitasi. betul. Apakah boleh ada sitasian double di paragraf lainnya? Misalnya dari satu artikel tapi digunakan untuk dua kali citasi di paragraf yang berbeda. Oke, Apakah boleh ada yang seperti itu, Mbak? oke, baik. Biasanya untuk satu artikel itu hanya kita gunakan maksimal 2 kali citasi, Ibu. Maksimal hanya 2 kali citasi. Jadi semisal kalaupun harus mensitasi lagi maksimalnya 2 kali. Kenapa? Takutnya nanti citasi kita banyak, daftar pustaka kita dikit gitu. Karena kan yang muncul di daftar pustaka hanya satu gitu ya, walaupun kita gunakan citasi 3 kali. Jadi silahkan nanti satu artikel ini maksimal 2 kali citasi gitu. Oke, Oke, oke Mbak. Terus boleh nanya lagi Mbak? Nih, boleh Ibu. itu kalau misalnya kita citasinya itu kan dalam bahasa Inggris, terus Mm-mm. kita mau parafrase, kita Mm-mm. terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia. Mm-mm. Dalam bahasa Indonesia, kita parafrase dalam bahasa Indonesia. Mm-mm. Lalu Oke. kita terjemahkan lagi ke dalam bahasa Inggris. Terus apakah itu akan terbaca di Turnitin kira-kira plagiasi kalau di hasil parafrase bahasa Indonesianya, terus kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kira-kira terbaca nggak, Mbak Hanifah?
Oke, Ibu. Insya Allah tidak terbaca. Jadi kalau semisal ini kan dalam bahasa Inggris, sudah kita parafrase dari bahasa Indonesia, karena nanti di bahasa Inggriskan lagi, insya Allah sudah aman. Struktur kalimatnya sudah akan berbeda. Dan di akhir kan kita juga finalisasi menggunakan Grammarly. Nah, itu nanti Grammarly yang juga akan mungkin menyempurnakan dari kalimat yang sudah kita parafrase tadi. Gitu, adanya penambahan kata atau pengurangan kata, kayak gitu. Karena Grammarly itu juga bisa mengkoreksi satu kalimat utuh, Bapak Ibu. Nggih, jadi kuncinya adalah yang penting bahasa Indonesianya Bapak Ibu sudah diparafrase dulu, susunannya sudah benar. Nanti kalau semisal di bahasa Inggris kan itu biar menjadi urusan Grammarly. Bagaimana tatanan kalimat yang benar, bagaimana kosakata yang harus kita gunakan, kayak gitu. Begitu, Mbak, Ibu. itu Grammarly itu berapa banyak itu bisa sekali satu paragraf kah atau Satu paper, Bapak. satu paper semua bisa ya? Nggih, jadi Grammarly Sekaligus. itu dia mengoreksinya bukan per paragraf, nggih. Jadi kenapa kok kemarin-kemarin saya selalu mengatakan Grammarly hanya untuk finalisasi, karena dia akan membaca satu paper, jadi satu filenya Bapak Ibu. Oh, Nggih, jadi kalau mau menggunakan atau mengaktifkan Grammarly, saran dari saya silahkan selesaikan dulu saja. Nanti kalau hmm. enggak, Bapak Ibu akan kerja berulang kali. Karena Grammarly, kalau semisal nih, kita baru menyelesaikan introduction nih. Oke lah Mbak, saya mau menggrammarlykan introduction dulu. Nanti kalau Bapak Ibu menyusun di bagian bawahnya, method discussion, dia nanti bagian introduction ini akan terdeteksi lagi. Jadi akan kerja dua kali. Gitu. Jadi silahkan selesaikan dulu semuanya, disusun dulu semuanya, dibahasa Inggriskan dulu semuanya, baru kita aktifkan Grammarly. Gitu. Karena dia nanti sistemnya satu file utuh yang akan dibaca. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Aman, nggih? Ini saya tadi pagi ini Mbak Hanifah diajar sama Mas Novan Grammarly-nya, pasang Grammarly-nya. Awalnya kan pakai email biasa, terus pas saya berlangganan, Heeh. saya coba aktifkan, tapi kok nggak aktif di Word saya lagi. Ya sudah aktif yang berlangganannya, Heeh. tapi justru yang terbaca Word-nya yang masih hilang. iya hilang. Oke, di Word-nya sudah ada tulisan Grammarly kayak gini, Bu. Ini masih ada tulisannya Grammarly, nggih? Tadinya ada tadi pagi, tapi kan Oke. habis saya tes kan habis quotes-nya jadi Heeh. disuruh ke akun premium. Jadi saya beli di akun Shopee yang Heeh. premium, saya aktifkan akunnya, Heeh. tapi tiba-tiba hilang di Word yang Oke. ininya. Ya, Oke, baik. Mungkin bisa di-close dulu semua Word-nya. Ibu bisa buka Word baru. Nah, oh saat buka gitu. Word baru, apakah dia ada tertaut atau tidak? Biasanya karena Word itu sudah terlalu lama mungkin, nggih. Itu juga bisa mempengaruhi. Jadi kayak ada nggak sinkron kayak gitu, Ibu. Jadi Oh silahkan nanti gitu. ditutup semuanya dulu, baru coba buka Word baru. Oh iya Mbak. Nggih. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini apakah sudah bisa masuk ke materi malam hari ini, Bapak Ibu? Bisa Mbak, bisa. Oke. Silakan, Oke. kita malah nunggu ini insya Allah. Gimana, Bapak? Ya, silakan, biar Oke, baik. Nah, materi malam hari ini Bapak Ibu berhubungan dengan yang namanya pencarian jurnal. Jadi, memang materi ini gabungan, bukan gabungan, nggih. Urutannya, kalau misal Bapak Ibu sudah menyelesaikan paper gitu, nggih. Nah, di sini gimana sih caranya kalau semisal kita mencari jurnalnya? Jurnal di sini adalah tempat kita submit, Bapak Ibu. Cara memilihnya, cara mencarinya, kayak gitu, nggih. Bapak Ibu bisa gunakan Scopus, gitu. Namun dengan catatan, mungkin ini bisa untuk pendukung saja, gitu, nggih. Bapak Ibu fokus dulu. Hari ini fokus dulu untuk menyelesaikan papernya. Baru nanti kalau semisal sudah ready untuk mencari jurnal, nah bisa bisa membuka rekaman ini untuk pencarian jurnalnya, gitu, nggih. Nah, di sini nanti Bapak Ibu kita bisa cari menggunakan yang namanya scopus.com. Nah, kalau untuk pencarian jurnal ini berbeda. Kenapa? Bapak Ibu bisa menggunakan akun yang tidak berlisensi. Gitu. Jadi hanya akun biasa. Nah, seperti ini. Ini kan tidak berlisensi. Apalagi ini saya belum sign in. Itu bisa kita gunakan untuk mencari jurnal. Karena pencarian jurnal itu letaknya di search, Bapak Ibu. Bukan di search.
Beda nggih. Kalau kita mencari artikel referensi itu di search, kalau kita mencari jurnal, rumahnya itu ada di searches ini. Nah, ini kita tidak perlu menggunakan akun premium atau akun lisensi. Bapak Ibu menggunakan akun Gmail Bapak Ibu saja bisa, atau menggunakan yang tidak di sign in pun bisa. Caranya silahkan diklik bagian searches ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita klik bagian searches ini, dia akan menampilkan nih ada 49.000 jurnal. Yang kita butuhkan cuma satu Bapak Ibu. Nah, otomatis kan pasti kan wah, masa dari 49.000 ini nggak ada yang nyantol sih Bapak Ibu. Yang kita Iya, butuhkan iya, cuma iya. satu. Betul. Betul nggih? Nah, di sini cara mencarinya agar sesuai, Bapak Ibu bisa ini melihat bagian title. Kalau title ini kita klik akan muncul 4 tools. Yang pertama subject area, kedua title, ketiga publisher, dan keempat ISSN. Bentar, ini bisa di zoom nggak ya? Oh bisa, oke. Nah, di sini Bapak Ibu, subject area ini dia nanti digunakan untuk mencari berdasarkan subjek areanya Bapak Ibu. Jadi kalau misal kita benar-benar nggak tahu nih, nama jurnalnya apa, belum ada rekomendasi dari publisher apa, gitu nggih. Dari universitas nggak ada ketentuan harus terbit di jurnal Elsevier namanya ini. Nah, itu kan belum, kita otomatis awang-awang gitu nggih. Kalau orang Jawa bilang, Bapak Ibu bisa gunakan ini subjek area ini untuk mencari. Yang dimasukkan apa? Yang dimasukkan adalah skop penelitiannya Bapak Ibu. Fokusnya Bapak Ibu itu di mana? Subjek areanya Bapak Ibu itu di mana? Gitu. Contohnya, apa Bapak Ibu? Bahasa misalnya. Bahasa. Bahasa Iya, itu maksudnya nanti. Arab, Nah, kalau bahasa Arab atau apa Bapak? bahasa Arab, ya. Kalau bahasa Arab, nah kita nggak bisa nih di sini memasukkan bahasa Arab. Tapi kalau di dalam Scopus itu masuknya di religious studies Hmm. gitu. Nah, nanti kalau semisal Bapak Ibu bingung mencari gitu ya, nggak usah diketik, tapi silahkan di scroll aja nih. Nah, ini bisa Bapak Ibu scroll. Bahasa Arab maksudnya kemana ya? Kok saya cari kok nggak ada ya gitu nggih. Iya, ya. Silahkan bisa dimasukkan studies dulu. Nanti dia akan masuk nih, akan muncul religious studies. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik di bagian religious studies ini. Ada kotaan nggih, tinggal diklik aja. Tanda bahwa kita memilih subjek area itu. Setelah itu tinggal kita apply Bapak Ibu. Apply di mana itu? Oh, di Tadi bawah. di bawah tadi. Hmm. Jadi setelah kita pilih, nah ini kan ada apply. Dia nggak kelihatan sini. Ini Bapak. Ada Yang biru terhalang tadi, Pak. sama. Nah, Ya, ini. scroll dulu ke bawah Ini, kita lihat. ini. Nah, ini ada di bawahnya apply. Ya, ya, ya. Baik. Oke. Nah, di sini jika sudah akan muncul nih dari 49 dia ada 800 jurnal. Di sini kita bisa filter Bapak Ibu. Filternya hanya kuartilnya saja. Kalau kita mencari artikel referensi itu kan kita bisa filter banyak hal. Nah, kalau kita mencari jurnal, kita hanya bisa memfilter kuartil. Bapak Ibu mau fokus di kuartil berapa? Nah, itu bisa kita filter. Caranya, silahkan nanti di sebelah kiri ini. Di sebelah kiri ini silahkan diklik mau difilter berapa, kuartil berapa. Bisa dipilih lebih dari satu. Bapak Ya, mau di kuartil berapa? kan begini, Mbak. Itu kan kuartil 1 kan yang paling bagus. Ya, pasti kita lari ke kuartil 1. Oke, mau satu aja atau satu sama Ya. berapa? Ya, maksudnya kan orang semuanya pasti targetnya yang tertinggi. Iya, kalau untuk syarat. Tapi kalau enggak, mungkin mereka akan mencoba dari kuartil 4, Bapak. Ya, ya, ya. Iya, jadi untuk kuartil Iya, ini, Q1 biasanya mahal. Bapak Oh, Mustaqim, oh, jangan diomongin dulu, Bapak Mustaqim. Jangan dulu, itu oh surprise. ya, saya nggak ngerti tuh kalau begitu. Oke, Oh, harus kalau bayar ya nanti ya. Nggih. Jadi Oh, memang kalau untuk pencarian jurnal ini ada yang berbayar, ada yang tidak, Bapak Ibu. Jadi jurnal ini kita
Bisa cari yang gratis itu ada. Cuman kalau Bapak Ibu mau bersedekah gitu nggih, mau cari yang bayar juga ada banyak gitu. Nah, di sini di kuartil ini Bapak Ibu nanti silahkan bentar saya ubah dulu Bapak Ibu. Kita matikan dulu. Oke. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa pilih lebih dari satu. Kalau semisal Bapak Syam meminta kuartil satu, oke, saya juga mau kuartil tiga gitu. Itu bisa kita pilih lebih dari satu. Kita pilih satu dan juga tiga. Tinggal scroll ke bawah, ada source type. Nah, ini juga harus kita pilih karena output kita kan adalah jurnal, nggih. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu bisa dipilih jurnal. Tinggal kita apply. Nah, dari 800 tinggal 300 Bapak Ibu. 341. Nah, di sini, nah nanti Bapak Ibu di bagian ini silahkan bisa disortir dulu. Hal yang perlu kita lihat itu kan dokumennya ini Bapak Ibu. Nah, terbitan ini bisa kita lihat atau bisa kita urutkan. Bisa diklik saja sekali di bagian dokumen. Nah, dia akan mengurutkan dari jurnal yang dokumennya paling banyak selama 4 tahun, 3 tahun, enggak 4 tahun. Gitu. Ini yang diterbitkan selama 4 tahun kan 5.000. Otomatis peluang kita untuk masuk itu kan lebih banyak. Per tahunnya dia juga akan menerbitkan banyak. Begitu nggih Bapak Ibu. Nah, gitu. Jadi untuk melihat kita mau memilih jurnal yang mana, silahkan dilihat dari tahunnya ini dulu, terbitan per tahunnya. Banyak atau tidaknya untuk melihat peluang kita masuk. Nah, kalau udah, tinggal Bapak Ibu pilih yang mana nih, yang sesuai. Nah, kalau di sini dia ada tulisan religious studies nih Bapak Ibu di bawah presentil. Ini menunjukkan subjek area. Itu juga bisa kita gunakan untuk acuan, melihat skupnya cocok atau tidak. Nah, ini kan ada religious studies, ada history, ada banyak nggih skup-skupnya. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa pilih. Kalau religious studies tuh biasanya Itu zigot. maksudnya di bawah persen itu apa Mbak Hanifah yang kayak 122 per itu ya. Ini adalah Itu rankingnya, Ibu. Ini adalah rankingnya dari, maksudnya oke, itu dari jurnal. Dia ada di posisi 127 dari 705 jurnal. oh, 80 persennya apa maksudnya Mbak? Kalau ini adalah menunjukkan kuartilnya, Oh, presentil dari kuartil, betul. Nah, kalau di Scopus dia tidak akan menunjukkan Q1, Q2, Q3, enggak. Dia akan menuliskan by oh, presentil kayak gini. Jadi berarti ini Oke. masuk dia quiz 1 ya. Iya, kalau Oh, kuartil 1 itu sembilan dari 30 75% sampai 99%. ya. Berarti 30 itu quiz kuartil ah, berarti 30% itu kuartil 2. 4. Ini ada di Ya, Pak. kuartil 1, 3. 2, 3. Oh, coba diulangi Mbak kalau Q1 kuartilnya berapa Oke, sampai berapa? jadi gini, kuartil itu 100 dibagi 4, Bapak Ibu. Saya katakan nggih, 0 sampai 24% itu ada di kuartil 4, 25 sampai 49% itu ada di kuartil 3, 50% sampai 74% itu ada di kuartil 2, 75 sampai 99 itu ada di kuartil 1. Gitu. Jadi 100 dibagi 4. Paling bawah ada di kuartil 4. Gitu. Oh ya, oke Mbak. Oke, nah di sini kita pilih nih, tinggal dipilih. Misal kita mau pilih jurnal nomor 3 ini, gitu nggih. Anggaplah ini sesuai, gitu nggih Bapak Syam. Tinggal kita klik kanan, terus kita open link new tab. Kita mau melihat detail dari jurnal tersebut. Dia masih enggak nih di Scopus, masih aktif enggak, atau dia mungkin sudah discontinue. Nah, ini Bapak Ibu harus melihat di search detailnya. Silahkan nanti diklik jurnal, nama jurnalnya. Nah, dia akan muncul di sini, source detailnya, pemberitahuan. Dia terindeks dari tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, kalau ya semisal, ya. kalau semisal ini tuh-nya sudah di 2026, berarti dia sudah aman.
Ya, Ingat ya. ya Bapak Ibu, untuk tahun saat ini di Scopus tidak menuliskan to present. Dulu sempat ada tulisan to present, jadi itu tanda bahwa jurnal itu masih aktif. Tapi untuk sekarang sudah dituliskan tahunnya. Jadi kalau semisal nanti Bapak Ibu ada share-sharean di email gitu nggih, terus ada yang mengeser source detailnya jurnal tersebut masih terindeks sampai saat ini atau ada tulisan to present, nah itu silahkan diwaspadai. Karena di Scopus sekarang menuliskannya sudah tahun, tidak to present lagi. Nggih. Jadi kalau di sini nanti Bapak Ibu pilih, silahkan pilih tahunnya sudah di tahun ini, 2026 gitu. Kalau sudah tahun ini, pasti jurnal itu masih akan aktif di tahun ini gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ada juga yang menjadi pertimbangan, yaitu Scopus Content Coverage-nya atau terbitan setiap tahunnya. Nah, ini nanti silahkan dilihat terbitan 5 tahun terakhirnya. Jangan sampai ada kenaikan yang signifikan atau penurunan yang signifikan. Semisal nih Bapak Ibu, dari hanya 166 jurnal, tiba-tiba langsung naik jadi 1.000. Nah, itu kan kenaikan yang sangat banyak gitu nih Bapak Ibu. Tidak masuk akal. Dari ratusan kok bisa langsung ribuan. Nah, itu silahkan Bapak Ibu bisa hindari. Karena takutnya jurnal itu akan discontinue. Nah, memang ada beberapa Bapak Ibu jurnal yang dia sudah terindeks sampai tahun ini, tapi juga bisa discontinue. Nah, itu kita bisa lihat di dalam Scopus Content Coverage-nya. Terbitan dia selama 5 tahun terakhir itu bagaimana? Kok tiba-tiba ada kelonjakan? Nah, boleh Bapak Ibu curigai. Jangan masukkan di situ. Oke. Nah, selain Scopus Content Coverage, untuk Bapak Ibu yang akan menggunakan paper ini menjadi salah satu syarat, yang perlu kita perhatikan adalah SJR-nya. Nah, ini SJR-nya. Nah, SJR ini Bapak Ibu, gimana? SCR itu apa, Mbak? SJR ini adalah Scopus Journal Ranking. Jadi, Oh, nggih, jadi Oh, penilaian dari jurnal tersebut, nilai dari jurnal tersebut. Biasanya di sini minimalnya 0,25. Sekarang untuk aturan terbaru 0,25 untuk SJR-nya gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan itu hanya ini aja, SJR ini aja. Lalu untuk state score ini, nah ini Ini adalah kalau opsi. minimalnya 0,25, kalau yang tinggi berapa? Kalau Tertinggi yang tinggi itu biasanya ada 1, 2, 3, kayak gitu. sampai 5 ada. Ada 10 pun ada, Pak. 10,12 itu ada. Oh. Oke. jadi yang bener tadi mana? Gimana? Yang bener jadi berapa SCR? Minimal 0,25. Oke. Minimal maksudnya ngitung dari mana? Minimal untuk apa? Minimal untuk persyaratan guru besar. Nah, mungkin nanti di pengumuman atau SK guru besar ada ya, Bapak Ibu, ketentuan itu sudah dituliskan. Nanti tinggal Bapak Ibu lihat aja kalau ada di Scopus mencari jurnal, SJR-nya ini berapa. Kalau Oh, SJR-nya sudah dilihat sudah 0,25 lebih, nah itu berarti sudah aman. Bisa Bapak Ibu masuk ke jurnal itu. nah, ya. Oke, bukan dihitung dari mana, tapi dilihat aja. Gitu. Iya, betul, betul. Oke, itu sepertinya sudah aturan paten kok Bapak Ibu. 0,25 saat ini tahun Tidak per begitu, kalau di bawah 0,25 itu seperti apa dia? Dia nggak standar gitu ya. kurang tahu Bapak Ibu. Kalau dulu memang tahun kemarin itu masih di 0,15 aturan guru besar. Cuman untuk tahun ini per bulan apa ya? Saya lupa deh, Februari atau bukan awal tahun kok, setahu saya Bapak Ibu. Itu sudah berubah menjadi 0,25 untuk SJR-nya. Itu untuk guru besar ya, Mbak. Maksudnya kalau untuk menyelesaikan studi dan lain sebagainya kan itu tergantung institusi masing-masing mungkin ya, Mbak. Ada yang Betul, mungkin yang tidak mensyaratkan gitu ya. betul Ibu Haryani. Kalau Mas, untuk guru kecil itu. Kamar. guru kecil, Iya, enggak iya. umum. Memang Bapak Ibu. Kalau untuk guru besar kan sudah ada aturan paten. Tapi kalau semisal
paper Bapak Ibu hanya untuk syarat kelulusan, paper Bapak Ibu hanya untuk kenaikan pangkat. Nah, itu silahkan nanti kembali ke universitas masing-masing. Ada ketentuannya seperti apa, harus publish di mana, itu silahkan bisa ditanyakan. Karena aturan setiap universitas itu beda-beda. Ada yang mencantumkan harus ke publisher Elsevier, semisal. Ada yang mencantumkan SJR-nya bebas, yang penting di kuartil 1. Nah, itu kembali ke aturan universitas masing-masing, gitu nggih? Iya, ya, ngerti. Makasih. Oke, sama-sama Bapak. Nah, setelah ini, kalau dirasa semuanya sudah aman, dari tahunnya aman, dari syarat untuk SJR-nya aman, dari Scopus Content Coverage atau terbitan per tahunnya aman, langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa masuk ke homepage-nya. Tunggu Ke dulu, homepage. Mbak. Itu tadi saya potong tadi, Mbak lagi ini nerangin side score itu yang 2024 apa tuh? Di atas. Oke, side score. Oke, side score ini adalah penilaian berdasarkan jurnal masuk dan jumlah sitasi. Nah, itu bisa kita lihat di sini. Ada di samping Scopus Content Coverage, ini ada side score. Ini dia ada 5.000 sitasi dari 1.000 dokumen. Nah, side score ini diperoleh dari sitasi dibagi banyaknya dokumen. Semakin tinggi side score, semakin bagus pula jurnal ini. Kenapa? Karena otomatis semakin banyak pula yang mensitasi jurnal ini. Gitu. Silahkan nanti bisa Bapak Ibu lihat dari tahun per tahunnya, dia mengalami kenaikan atau tidak. Insya Allah kalau side score-nya naik terus gitu nggih. Nah, nanti insya Allah juga jurnal ini akan semakin bagus. Dan juga side score itu nanti juga yang akan membawa jurnal itu di kuartil berapa, semakin naik atau enggak, atau semakin turun, kayak gitu. Oh iya. Ini Oke. dicoba 2026 berapa itu? Belum ada Bapak, ini belum ada. Dia hanya sampai 2024. Oh iya. Dan 2025-nya ini, karena kan mungkin 2026 dia ini kan belum selesai gitu nggih. Jadi belum ada pembanding untuk di 2026-nya. Iya. Jadi ada mengalami sedikit penurunan dari 2024 ke 2025. Gitu. Tapi ini nggak masalah karena penurunannya cuma dikit. Tapi kalau penurunannya dari 5 tiba-tiba 3 atau 2, nah itu perlu dicurigai. Gitu. Oke, selanjutnya di sini untuk masuk ke homepage, jangan pernah Bapak Ibu search di Google. Misal kita copy nama jurnalnya, terus habis itu kita search di Google nama jurnalnya. Nah, jangan pernah melakukan hal seperti ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini berpotensi kita masuk ke jurnal cloning. Apa itu jurnal cloning? Jurnal cloning itu adalah homepage yang tidak sah. Jadi ada oknum, dia membuat homepage atau rumah jurnal itu sama persis dengan yang aslinya. Namun dia tidak terindeks di Scopus. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu khawatirkan. Bukan khawatirkan, perlu cermati. Karena ada banyak kasus yang Mbak Hanifah saya itu sudah sepertinya itu udah publish loh di homepage jurnal ini. Tapi kok saya cari di Scopus kok nggak ada ya Mbak Hanifah? Padahal dia terindeks di Scopus. Iya, benar terindeks. Nama jurnalnya benar terindeks di Scopus. Namun jangan sampai Bapak Ibu salah rumah. Gitu. Ibaratnya yang masuk ke dalam Scopus itu alamatnya sudah sesuai rumah A, namun Bapak Ibu mensubmit alamat yang sesuai ternyata rumah B. Gitu. Nah, ada suatu hal kemiripan, namun yang satu terindeks, yang satu tidak. Gitu. Nah, itu Ya, disebabkan saya melakukannya itu bahan kalau buka di itu langsung masuk ke Google cari jurnalnya. Aduh ya Allah, nah, ternyata. jangan Bapak Ibu, karena kita nggak Ya, tahu ini yang benar yang mana itu kita nggak tahu. kalau Ya, saya bukannya yang ada itu si printernya. magonya, yang Oh, ada si nggih. mago, Nah, ya. benar-benar kalau Kalau tidak ada bukanya lewat nggak. Itu bagaimana Mbak? Kalau saya bukanya, misalnya saya copy ke Google, tapi saya bukanya di yang ada link si mago. Oke, memang kalau Kakak lebih saya itu. nggih, lebih enak memang langsung ke Simago.
Nah, kayak gini contohnya Ibu, betul nggih? Nah, ini kan karena kita udah paham bisa lewat Simago gitu nggih. Tapi kalau Bapak Ibu yang mungkin, alah ini paling sama aja Mbak gitu. Nah, itu menjadi suatu kesalahan. Jadi kalau semisal seperti ini nggak perlu Bapak Ibu copy paste di Google, tapi langsung saja copy paste di Simagonya. Oh, Heeh, jadi Bapak Ibu tinggal buka link Simago aja. Masuk ke Google simagojr.com. Nanti bisa langsung di copy pastekan di sini Bapak Ibu. Nah, dan yang di copy paste jangan nama jurnalnya. Kita lebih akurat menggunakan ISSN atau EISSN-nya. Gitu. Tapi soalnya terkadang saat kita search di Simago, nama jurnalnya itu ada yang sama Bapak Ibu. Gitu. Jadi silahkan nanti bisa di copy salah satu nih, ISSN atau EISSN. Di copy salah satu. Oke, di blok aja, di copy, masuk ke Simago, kita pastekan nih di kolom tengah ini. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah akan ada tulisannya Journal of Religion and Health. Bisa langsung diklik aja. Nah, di sini akan diterangkan oleh Simago dia berasal dari mana, lalu subjek areanya apa aja, lalu H indeksnya berapa, kuartilnya. Nah, kalau di Simago ini Bapak Ibu jangan terkecoh dengan kuartil nggih, karena terkadang yang ada di Simago itu berbeda dengan Scopus. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau meng-cross check jurnal ini ada di kuartil berapa, langsung cross check di Scopus. Jangan lewat Simago. Karena terkadang ya, ini yang ada. tadi itu Mbak ya, cross checknya yang di sources Heeh. tadi. Oh, Betul, betul. Karena update Simago ini dia lebih lambat daripada Scopus, Bapak Ibu. Gitu. Jadi terkadang yang di Simago sudah di kuartil 1, tapi aslinya di Scopus masih di kuartil 2. Kayak gitu. Jadi kalau mau meng-cross check dia ada di kuartil berapa, silahkan langsung ke Scopusnya saja. Gitu, nggih? Nah, setelah itu, kalau mau masuk ke homepage, tinggal di-scroll ke bawah, nanti akan ada warna orange bertuliskan home. Tinggal Bapak Ibu klik, masuk ke home-nya. Nah, ini sudah homepage yang benar, Bapak Ibu. Nah, ini silahkan, nanti kalau sudah masuk ke homepage-nya, silahkan dicari apapun yang ingin Bapak Ibu cari. Yang pertama dicari apa, Bapak Ibu? Iya, apa? Oke, Nggak yang perlu ngerti. kita cross check adalah scoop-nya dulu, nggih. Jangan langsung di Skopnya. cross check, jangan langsung di cross check uangnya. Kita cari dulu scoop-nya, cocok atau tidak dengan penelitian kita, masuk atau tidak. Karena terkadang Bapak Ibu, di Scopus memang dia sudah menuliskan religious studies atau yang sering terkecoh itu education dan juga kesehatan. Dia di Scopus sudah menuliskan kesehatan, menuliskan education kayak gitu nggih. Tapi biasanya di homepage itu akan diterangkan secara rinci kesehatan yang seperti apa, education yang seperti apa. Itu yang terkadang Bapak Ibu suka lupa untuk ngecek. Nah, itu juga yang nanti kalau di reject alasannya ada eh, ketidaksamaan scoop. Nah, itu alasannya pasti kayak gitu. Padahal kita udah lihat di Scopus loh, dia juga education kok, gitu kan. Tapi kan kita nggak cross check educationnya tentang apa. Apakah tentang pembelajarannya kah? Atau hanya membahas tentang kurikulumnya kah? Atau hanya pengembangan model pembelajaran? Nah, itu kan akan ada banyak hal gitu Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti diperjelas dulu skupnya, dilihat dulu, dibaca di bagian about this journal. Hmm. Tapi juga macam-macam. Kalau di dalam Springer ini dia ada di About This Journal. Ada juga nanti dia sudah akan menuliskan di sini MN Scoop. Ada juga nanti dituliskan Information Journal kayak gitu. Beda-beda nggih. Mbak Hanifa, tadi itu ada di bawah publish-nya itu ada tulisan hybrid. Maksudnya hybrid apa ya, Mbak? Hybrid. Oh ini Berbayar dan tidak ya? Iya. betul, betul Ibu. Jadi jurnal ini menyediakan dua opsi. Open access dengan berbayar, close access dengan tidak berbayar. Oh, gitu. Oke. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, di sini sudah ada MN Scoop-nya. Tinggal Bapak Ibu baca di bagian MN Scoop-nya. Jurnal multidisiplin dan Diterjemah tadi ya itu ya? Iya, betul. Kita klik kanan lalu
bisa Tadi ditranslate diulang, Indonesia. diulang pelan-pelan supaya kita bisa lihat. Klik kanan, translate to Indonesia. Oh iya, iya. Oke. Oke, di sini tinggal dibaca. Masuk atau tidak, artikel dapat berupa klinis, statistik, teoritis, impresionistik, atau anekdot. Nah, membahas tentang semua kepercayaan agama. Tadi ya, kenapa bahasa masuk ke itu ya? Apa, Ke Bapak? religious studies. Iya, karena kalau di Scopus bahasa itu nggak ada kayaknya, deh. Hanya Language, apa tuh? nggak ada, Bapak. Jadi hanya ada religious studies atau education. Iya, iya. Kalau Oh, nggak ada siapa language, Mbak ya, language. Jadi kalau bahasanya secara umum language-nya nggak masuk ya di subjek areanya. Language, Mbak, language. La, LA. Itu lagi Itu ada language and language and linguistics. linguistik. Ya. itu Tapi ada kan dua kalau skopnya, ada dua area, nggih. art dan Nah, sosial. Kok linguistik itu perlu kita lihat dulu skopnya language and linguistic, Oh ya, art and humanities atau social science. Itu kalau tadi punyanya Bapak Syam itu kan lebih ke bahasa Arab, nggih. Iya, iya. Ya, kalau bahasa Arab itu biasanya masuk ke religious studies itu. Oh, iya, iya. Oke, tapi kalau misal kita pembahasannya tentang pure bahasa language-nya kayak gitu, nggih. Nah, ini bisa digunakan dua ini. Oh, iya, iya. Punyanya art humanities dan juga social science. Tinggal diklik keduanya ini aja untuk kita apply. Iya, iya. Gitu. ya, coba di-apply dulu, Mbak. Di sini, Bu. Dia ada jurnal tentang language juga nih, open access. Kuartil 1. Gitu. Jadi untuk scope ini memang perlu bukan penyesuaian, perlu melihat dari penelitiannya Bapak Ibu gitu, nggih. Nah, kalau semisal oke fokusnya di bahasa Arab, nah mungkin kita bisa cari dulu atau mau dipilih ketiga-tiganya bisa. Language and Bisa lihat kan, Nak? linguistic, lalu religious studies, Baranta atau pandai mana? itu bisa. Balik lagi ke tadi yang apa, Diambil makin, Nak. itu yang Gimana? diterangkan tentang aims dan scope tadi. Siapa tahu masuk yang lain-lain di situ. Oke, nah ini MM scoop-nya punya Itu Bapak kalau tadi. begitu Ki, Mbak bisa Ya. pola bergaya sekali Ki lo. Bentar nggih Ibu. Ah, Maaf, oke. Nah, di sini kita kembali lagi, tinggal dibaca aja MN scoop-nya cocok atau tidak. Kalau Ya. cocok, baru kita eh, lihat dari segi harganya masuk atau tidak. Gimana dilihat harganya? Harganya itu bisa kita lihat dari for author, fees and funding. Nah, sudah langsung terlihat nih Bapak Ibu, $3.390. Kalau semisal Bapak Ibu mau open access bayarnya segini. Ini sekitar 50 berapa ya? Apa hampir 60 ya Bapak Ibu? subhanallah. Itu kan karena dolar sekarang kan sudah 17.300 ya Bapak Ibu. Saya sedikit. Nah, 50. Allah. Kuis 1 untuk penelitian. Bayar Betul. Ya. Langsung lemas. Langsung lemas. Bayar dulu. Kuliahnya nggak selesai ya, Pak. Baru nunggu penelitian. Bapak Tapi ini Ibu, ada teman saya masuk di harga 25 Mbak, itu Q1. 25 juta. Dia Asian Studies gitu, punyanya Emerald. Oh ya, kalau Emerald memang ada di atas 1.000 biasanya untuk APC-nya. Kalau untuk kuartil Itu 1 gimana begitu, gimana caranya cari Mbak ya APC yang agak di bawahnya gitu. Caranya APC. mengetahui itu. Mungkin ada filterisasinya. Oke, Bu. Kalau untuk di sini di Scopus memang belum ada filter untuk APC. Jadi kita nggak bisa memfilter dari harga terendah. Itu belum bisa. Belum ada fitur itu. Mungkin besok akan ada, kita coba rekomendasikan ke Scopus gitu nggih. Nah, kalau Bapak Ibu pengen mencari jurnal dengan mungkin APC-nya sedikit bisa masuk kantong gitu nggih.
kita carinya lewat Simago. Kenapa? Karena di Simago ini ada yang namanya fitur kita bisa filter negaranya. Kita bisa masukkan negara dengan kurs tidak terlalu tinggi dari kita. Contohnya Negara Asiatic apa itu? Region. Negara apa itu? Asiatic Region itu kan walaupun kalau Australia 11.000 itu kan masih agak nggak 17.000 gitu nggih. Terus mungkin ke Afrika. Ah, Kalau Afrika itu kan sedikit lebih di bawah kita nggih Bapak Ibu untuk Apa kursnya. itu? Indonesia berapa standarnya, Mbak? Apanya Bapak? Indonesia. Maksudnya standarnya? Ya, standar terendahnya berapa? Tidak ada kalau untuk standar terendahnya Bapak. Iya. kalau daerah-daerah, kalau negara-negara Spanyol gitu, Afrika, 2,5 Pak. 2,5. 2,5 itu 20 juta atau 2 juta? 2,5 juta. Q Bu, berapa Itu itu, Pak? bukan pakai kilo, dia pakai Sinta 3. Sinta. Ya, beda. Ada Kalau juga cinta, nggih. dari India. Heeh. Dari Sinta India 5. 20 katanya juta. lebih susah ini Sinta ya, 2, lebih susah 5 juta. publish Indonesia katanya daripada negara luar, Mbak ya. Karena kita udah kenal orangnya, jadi mungkin antriannya sudah ada antrian di dalamnya. Oh gitu. Iya. Oke, lanjut Mbak. Negara yang rendah kursnya itu masuk Afrika. Afrika, Asiatic Region, Yang gitu. mana itu ya? Nah, oke, India. saya demonstrasikan. Tenang Bapak Ibu, Oke, saya akan oke. mendemonstrasikan. Silakan nanti masuk dulu ke Simago JR, ya. Yang pertama kali Bapak Ibu klik bukan mempaste apapun, tapi silahkan diklik yang namanya jurnal ranking yang ada di atas ini. Jurnal ranking kita klik. Oke, pencariannya itu sama halnya saat kita mencari di Scopus tadi. Kita perlu memasukkan kategorisnya Bapak Ibu, kategori tentang paper kita. Silahkan dimasukkan di sini. Misal tadi language, linguistic and language. Oke. Silahkan. Nah, kalau di Simago ini kelemahannya adalah dia akan banyak sekali no. iklan. no. Ya, jadi dimaklumi saja. Karena ini adalah sing website SD gratis. Maaf ya Bapak, saya mute dulu. Karena ini adalah website gratis, jadi dimaklumi kalau banyak iklan, ya. Dan juga di sini nggak perlu ada apply filter. Kalau semisal Bapak Ibu sudah klik, kita sudah pilih, dia akan otomatis tersesuaikan. Nah, di sini nih ada nih region Afrika, Asiatic region, Eastern Europe. Nah, 3 atas ini biasanya dia yang lebih akan agak sedikit murah Bapak Ibu. Nah, kita bisa mulai dulu dari Asiatic region. Nah, dia nanti setelah kita klik akan ada hasilnya nih di bawahnya. Ada kuartilnya. Nah, ini banyak nih dari kuartil 1 sampai wah banyak nih. Kuartil 4. Nah, terus kalau semisal Bapak Ibu perhatikan nggih, di dari Simago ini ada hal yang sedikit berbeda. Aduh, nggak bisa di zoom. Nah, ini ada tanda jurnal yang ada diamondnya. Tandanya apa Bapak Ibu? Paling bagus. Paling bagus. Terus apa lagi? Paling mahal. Paling mahal. Apa lagi? Diamond itu kalau nggak salah eh, bisa submit gratis dan yang baca juga gratis. Oke, betul Bapak Mustaqim. Jadi diamond ini bukan yang paling mahal, tapi malah yang no APC. Oh, Paling murah, oh, gratis. Dia open access tapi gratis. Itu Q1 itu. Ini Q1. Q1. Tapi pasti antrinya panjang. Nah, itu nanti tergantung dari penerbitan jurnal itu. Dia dalam setahun menerbitkan berapa kali. Nah, kalau kita lihat, itu dia hanya gimana caranya bikin melihat itu, Mbak? ini langsung Caranya otomatis melihat. keluar, Ibu. Di dalam Simago, dia langsung otomatis keluar. Saat kita sudah memasukkan kategori dan juga regionnya, dia dalam hasilnya sudah langsung keluar. Jurnal-jurnal yang ada diamondnya, ini adalah jurnal-jurnal open access tapi no APC. Namun ada APC. namunnya. Ada namunnya tapi nggih, silahkan nanti dibaca secara teliti dulu di bagian fees and fundingnya. Apakah ini no APC tanpa persyaratan atau no APC hanya untuk hal-hal tertentu. Nah, karena ada juga beberapa, nggih, karena ada juga beberapa yang dia
ada persyaratan harus, bukan harus apa nggih, apa sih Bapak Ibu yang berlangganan kayak gitu loh. Dia harus berlangganan di jurnal ini kayak gitu. Bukan itu ya, Mbak, bukan apa syaratnya supaya ngajukan surat dari kelurahan itu ya. Bukan, beda, beda, beda Bapak. Itu nggak bisa. cara melihat itunya Mbak yang berapa yang diterbitkan per tahunnya itu di mana, di bagian mananya yang kita lihat? Oke. Nah, kalau langsung kita lihat dari Simagonya itu ada di kolom kedua. Ini kan ada total dokumen 2025. Ini bisa kita filter juga. Di kolom kedua ini tinggal diklik aja total dokumen. Dia akan mengurutkan dari dokumen paling banyak di 2025. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu bisa tinggal dicari. Ada nih, ada diamondnya, tapi per tahunnya hanya 75. Gitu. Memang biasanya kalau yang open access tidak berbayar per tahunnya itu pasti di bawah 100. Gitu. Jadi kita pintar-pintar untuk memilih apakah per tahunnya, tapi kita juga bukan masalah lama atau tidaknya, nggih. Kita bisa lihat dari setahun itu dia berapa kali menerbitkan. Kalau untuk urutan saya rasa dia sama saja dengan jurnal yang berbayar. Gitu, nggih. Urutannya akan tetap sama. Cuman di sini kita perlu melihat dalam setahun itu kalau semisal dia menerbitkan 4 kali dalam setahun, otomatis kan insya Allah juga akan sedikit lebih cepat. Kalau semisal dia hanya 2 kali menerbitkan, otomatis kan waktu tunggunya juga akan semakin lama. Jadi waktu tunggu itu bukan dilihat dari berbayar atau tidaknya, tapi dilihat dari seberapa sering jurnal itu menerbitkan. Setahun 6 kali kah, setahun 4 kali kah, setahun 2 kali kah, kayak gitu. Itu bisa Caranya kita ngelihat itu bagaimana Mbak? caranya melihat Setahun dua. itu semua hal itu bentar, saya agak sedikit berlipat. Semua hal itu pasti akan ada di homepage. Nah, itu kuncinya Oh, adalah homepage. Oke. Jadi Bapak Ibu silahkan ah. diklik saja nama jurnalnya. Terus kita masuk ke homepage-nya. Kita ubek-ubek itu homepage-nya Bapak Ibu. Kita cari skupnya dulu, cari APC-nya dulu. Kalau sudah sesuai, baru kita cari atau lihat archive per tahunnya. Nah, di sini, oke, di sini dia sudah masuk ke homepage. Ada di bagian archive ini untuk kita melihat dia setahun berapa kali. Nah, ini sudah ada nih. Bentar, ini volume 2025. Oke, setahun itu dia hanya menerbitkan 2 kali, Bapak Ibu. Januari, Juni, Juli sampai Desember. Dikit ya Mbak. Lumayan sedikit, Ibu. Ini template-nya di mana, Mbak? Template-nya di mana? Oke, sebentar Bapak Daulat. Untuk template sebentar, nggih. Nah, di sini kalau sudah dilihat, nah, kita bisa mengira-ira dalam dia waktunya cepat atau enggak. Atau kalau semisal Bapak Ibu mau membuka salah satu PDF-nya, itu biasanya ada history date-nya. Bentar. Oke, bukan. Oh, ini. History date-nya ini. Dia achieve tanggal 9 bulan Januari, Maret, April, Mei. Lalu habis itu revisi di bulan 8. Accept juga di bulan 8. Lah, cepet ini. Cepet ya Mbak. Iya, 3 bulan Bapak Ibu. Coba di back Mbak, saya mau screenshot dulu. Nggak boleh Ibu, nggak boleh. Ini ya Ibu. Itu familinya itu. Oke. Nah, Ya ini ini juga. soalnya cocok dengan scope saya juga ini. Oke. Nah, untuk waktu ini sebenarnya Bapak Ibu, ini juga tergantung dari cepat tidaknya kita merevisi. Oke. Jadi ini Ya. tergantung kecepatan revisi kita. Gitu. Coba kita buka yang lain ya. Buka dari yang lain, PDF yang lain. Nah, ini lama. Cepet juga 2 bulan. Kok dia mundur? Mundur. 1. Salah ini, salah nulis nih Bapak Ibu. Ini bukan 1 nih. Maret kok. Ya, mungkin di bulan 7 ini. 7 kali ya, 7 kali. Betul. Nah, ini malah lebih sedikit lebih cepat lagi nih. Maret. Oh enggak, ini sama. Gitu, Bapak Ibu. Jadi ini tergantung dari revisi kita. Gitu. Ya, aku pilih ini, Mbak. Boleh. Nah, tadi ada pertanyaan dari Pak Daulat nih.
Kalau kita melihat template di mana Mbak Hanifah? Nah, Iya. untuk template bisa kita di bagian Apa? kalau di sini dia masuk Submission. ke submission, benar. Kita lihat dulu. Submission checklist preparation. Di bawahnya ada author guideline. Nah, author guideline, terus scroll lagi ada template guideline Bapak Ibu. Aduh, bentar. Ini. Oh ya. Template guideline. Ini bisa diklik aja untuk kita download. Nah, ini template-nya. Nah, ini template yang tidak bisa kita sesuaikan. Template ini hanya berisi tentang aturan. Nggak bisa kita copy paste langsung masukkan ke sini. Gitu. Oh, Dia kan cuma section kayak gini. Terus ada section 3 konten. Tentang apa saja. jadi kita sendiri yang membuat itu Mbak ya, tidak sama dengan template yang lain, Betul, betul. Jadi di hanya sini mengikuti aturannya saja. betul, betul. Hanya mengikuti aturan. Nggak bisa langsung kita copy paste menyesuaikan itu nggak bisa. Gitu. Nah, kalau Hmm. sudah seperti ini, Bapak Ibu nggak perlu yang namanya yang dari arsip tadi kita download terus kita sesuaikan itu nggak perlu. Itu ada di Jadi, bawahnya apa Mbak? Yang learn journal style sheet template, journal book. Itu maksudnya. oh ini Oh, ini ini ada. template-nya nih. Ada Ada. template-nya. Nah, enak nih. Mbak, halo Mbak, Ya, Bapak Dudung. di download terus dikirim ke grup ya? Ini Iya, ya. bayar ya nanti Bapak Ibu. Katanya Ada bayar gratis. Mbak. Bayar ke saya maksudnya Pak Dudung. Oh, beres. Enggak Bapak Ibu, nanti saya kirimkan. Oke, sudah saya downloadkan. Nah, ini kalau semisal Bapak Ibu punya template kayak gini, baru kita sesuaikan. Tapi kalau di jurnal Bapak Ibu nggak ada template seperti ini yang bisa kita download, jangan pernah Bapak Ibu masuk ke arsip, terus mendownload yang sudah publish, terus kita sesuaikan sesuai dengan yang sudah publish itu jangan. Karena biasanya template untuk submit dan juga template untuk publish itu berbeda. Oke, saya tekankan itu hal yang berbeda Bapak Ibu. Oke, jadi jangan menyesuaikan kalau semisal tidak ada. Kalau tidak ada berarti memang Bapak Ibu hanya perlu menyesuaikan semisal fontnya, terus apanya Bapak Ibu, marginnya, terus pastinya, terus yang paling penting itu dia menggunakan style Mendeley apa kayak gitu. Itu yang hanya perlu Bapak Ibu sesuaikan. Jadi nggak perlu tuh yang namanya download dari archive gitu. Oke? Book Ini review. harus kalau mau submit di sini itu harus mendaftar dulu, register dulu Mbak atau Iya, iya, langsung? iya, iya, iya Ibu. Coba kita make a submission ya. Biasanya kalau kayak gini OJS. Oh ini, maaf, sudah muncul. Harus register dulu. Baru kita login nanti. Ini nanti saya diterangkan Mas Novan di sesi akhir. Nggak boleh di sesi ini. Oh ya, oke oke. Oke Mbak. Oke, jadi setelah itu kalau nanti semisal Bapak Ibu sudah masuk, sudah mendapatkan jurnalnya gitu, nggih. Terus habis itu Bapak Ibu, oh oke bisa nih gitu. Mungkin kalau semisal Bapak Ibu ragu, Mbak saya kayaknya harus ngecek deh ini beneran jurnalnya aman atau enggak gitu, nggih. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa cross check. Ada salah satu link namanya Bealis. Nah, di sini Bellis ini dia akan mendeteksi jurnal itu predator atau tidak. Bellis ini Bapak Ibu dulu sempat nonaktif di 2024. Namun di 2026 awal ini dia sudah mulai aktif lagi. Nah, caranya Bapak Ibu tinggal search di Google nih. Bells, bentar, saya kopikan aja. Takut kalau misal salah. Saya masukkan ke chat ya. Nah, nanti tinggal paling atas dibuka. Di sini nanti Bapak Ibu bisa meng-cross-check by publisher dan juga nama jurnal. Kalau mau meng-cross-check publisher apa, nanti bisa Bapak Ibu klik di bagian publisher. Di Bellis ini juga sudah ada daftarnya. Daftar di sini mereka juga tidak menyebutkan kalau ini jurnal predator, tapi mereka menyebutkan bahwa publisher ini berpotensi predatory.
gitu. Jadi mereka juga nggak akan menyebutkan secara gamblang jurnal ini nggak baik, itu nggak. Cuman berpotensi tidak baik kayak gitu. Kalau Kalau semisal, predator maksudnya itu apa itu? hah? Bagus. Gimana? Predator maksudnya apa itu? Predator itu tidak bagus. Dia nanti akan mudah untuk discontinue. Karena mereka hanya mencari uang saja. Jadi jurnal predator itu dia menangkap semua artikel, menangkap semua APC kita gitu nggih, ke yang sudah kita bayarkan. Cuman dia tidak melihat kualitas jurnalnya, kualitas tulisannya. Nah, itu nanti yang akan mungkin bisa menyebabkan dia cepat discontinue gitu. Karena Scopus juga kan pasti juga ada standar penilaian juga gitu Bapak Ibu gitu. Biasanya jurnal-jurnal kayak gini predator itu dia tidak aktif lebih dari 1 tahun kayak gitu. Itu juga ada yang seperti itu. Nah, kalau kita mau mencari berdasarkan nama jurnalnya, kita klik di standalone journal ini. Tinggal kita copy paste nama jurnalnya. Coba tadi yang jurnal ini ya, kita copy, kita pastekan. Nah, di sini. Here we include journal that were not on original on bill list, berarti but might be predatory. Nah, di sini Bapak Ibu, nanti kita bisa terang saja loh. Dia mengatakan, di sini kami nyatakan jurnal yang awalnya tidak ada dalam daftar bill list, tapi mungkin merupakan jurnal predator. Nah, di sini dia tidak ada nih di daftar dari jurnalnya. Kalau tidak ada di daftar, itu aman Bapak Ibu. Cuman kalau semisal nanti saat kita search gitu guys, misal ini kita search akta ini nggih. Kita search. Nah, lalu di sini dia ada tulisan. Oh, bentar. Tadi apakah ada tulisan seperti ini? Kita ulangi. Tidak ada, Mbak. Tidak ada Ada. tulisannya. Oke. Aman berarti, Bu. Nah, kalau nanti dia ada tulisannya di situ, nama jurnalnya, berarti dia masuk ke dalam daftar BEL list. Nah, itu mungkin bisa Bapak Ibu hindari dulu untuk amannya gitu nggih. Gitu. Berarti jurnal tersebut Terus bereputasi dia akan menjadi jurnal predator. Mbak, Gitu. kalau ngirim ribet, paper Mbak katanya ya. ada apa ya? Ada pengantar ya? Oke, untuk Gimana bentuknya itu? Nah, itu besok nggih Bapak pertemuan ke-8. Oh, berarti Nggih, nggak bisa satu paper satu hari ya, tembus Scopus ya? bisa dong Bapak. Bisa dong. Bisa 1 hari 1 paper nanti setelah Udah, mengikuti udah 8 seminggu pertemuan nggak ini. kelar-kelar. Gimana Ibu, Bapak? Enggak, memang mungkin akan kelar kalau pertemuan 8 ini sudah kelar. Nanti Oh Bapak iya, Ibu fokus ke recordnya, menulis sambil, aduh lupa buka record, menulis iya. sambil, aduh ini tadi apa buka record. Nah itu kan akan mempermudah gitu. Yang penting kita tahu dulu tips and trick cara cepatnya kayak gitu. Iya, betul, itu bermanfaat, Mbak. Dan saya sudah coba juga selama beberapa hari ini, itu Mhm. kepake semua ilmunya. Alhamdulillah, terima Iya. kasih Bu. Enggak. Ya, meskipun baru 2 kalimat di introduction, ya lumayan. Saya yang nggak Memang pernah latihan. enggak betul Ya, harus harus benar-benar dicoba, Pak. latihan. Konsisten, Pak. Iya. Nggih, laras Ibu, harus konsisten, harus banyak mencoba, harus banyak Ah, betul. pengulangan biar kita apal. Gitu nggih Bapak Iya, Ibu. iya, betul. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu untuk pencarian jurnal hanya hal-hal tersebut saja gitu nggih. Jadi nanti tugasnya Bapak Ibu setelah ini mungkin bisa menyelesaikan dulu nih. Bisa selesaikan dulu semua artikelnya baru Iya. Bapak Ibu fokus mencari jurnal gitu. Nanti kalau misal ada hal yang saat penulisan Mbak Hanifah lupa gitu nggih bisa ditanyakan ke grup atau bisa di japri nggih. Gitu. Biasanya memang kita sedikit aktif di hari Senin dan Kamis Bapak Ibu. Kalau misal Bapak Ibu ngerasa kok kita kok jarang banget ini gimana sih Mbak Anifah sama Mas Lopan itu gitu ya. Itu bisa lebih di telepon di WA di hari Senin dan Kamis. Gitu. Karena selain itu terkadang juga Jumat, Sabtu, Minggu itu kami ada camp Bapak Ibu sebenarnya. Nggih, camp offline kayak gitu. Jadi kadang ada kendala kita sedang pendampingan offline kayak gitu. Jadi hari yang paling optimal untuk menghubungi kami itu ada di Senin dan Kamis Bapak Ibu. Gitu nggih. Sedikit informasi. Gitu. Dari sini ada pertanyaan dulu untuk pencarian jurnal ini. Apakah aman? Am- aman, Mbak. Jadi semestinya, Mbak, kalau misalnya ini kan
kalau saya lagi tahap nulis-nulis juga, sudah Mm-mm. mulai coba yang dipraktikkan Mas Novan kemarin. Ya. Itu sebaiknya nulis dulu atau cari jurnalnya dulu untuk menyesuaikan template-nya atau gimana tipsnya, Mbak? Oke, kalau dari kami lebih enak Artinya nulis dulu. artinya judul sudah ada, abstraknya juga abstrak juga sudah ada, data Mm-mm. juga sudah ada, terus Mm-mm. semua kumpulan artikel juga sudah banyak di Mendeley. Bagusnya itu dulu yang mana, apakah nulis draft dulu atau cari template dulu, apa jurnal dulu untuk bisa menyelesaikan template-nya atau gimana, Mbak? Oke, kalau dari kami silahkan menulis dulu. Jadi selesaikan dulu tulisan Bapak Ibu karena untuk pemindahan template kami juga ada cara cepatnya Bapak Ibu. Dengan 5 menit nanti template sudah akan tersesuaikan. Gitu. Oh gitu. Nggih. Oh iya, oke. Cara cepatnya besok Kamis. Masuk di Ah pemindahan iya, iya. template. Oke. Begitu. Jadi silahkan Bapak Ibu nggak usah fokus cari jurnalnya, tapi fokus menyelesaikan tulisannya dulu. Kalau tulisannya sudah selesai semua, baru nanti kita carikan rumahnya. Kalau misal ada yang harus disesuaikan gitu nggih template, nah ada cara cepatnya Bapak Ibu. Tidak perlu khawatir. Berarti tulisannya itu yang sesuai struktur dari yang di template yang dibagikan Mas beberapa waktu Novan. lalu itu saja ya, Mbak. Betul, betul, betul Ibu, betul, betul. Terima kasih, Mbak. Sama-sama Ibu. Oke, dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, bisa dicukupkan Bapak Ibu? Tanya Mbak Nifa. Boleh Bapak Mustaqim. Ini kan saya nyoba nyari-nyari jurnal tadi itu. Terus kemudian saya lihat di Scopus juga terkait Mm-mm, artikel-artikel yang mereka punya. Terus mm-mm. kemudian saya klik itu kok error DOI not found. Apakah itu jurnalnya aman ya kalau kayak gitu-gitu itu? Oke, error DOI not found itu berarti Bapak nggak bisa masuk ke homepage-nya atau Iya, nggak bisa dari download Scopus. jurnalnya. Nggak bisa masuk ke homepage-nya dari Scopus kan biasanya diklik judulnya atau diklik ini saya klik view at publisher itu loh. View at Ah, publisher itu saya klik mm-mm. ternyata DOI not found gitu. Oke, nggih. Nah, kayak gitu terkadang mungkin bisa dicoba dengan tadi Bapak copy ISSN masuk ke Simago. Kayak gitu. Oke. Soalnya kadang kalau dari Scopus kita klik view at publisher, itu nanti ada yang mengarah ke PDF file tersebut. Kayak gitu. Nanti kalau semisal tetap dari Simago kita masukkan ISSN-nya tetap nggak ada homepage-nya, dihindari aja. Oke, oke. Makasih Mbak Nifa. Bisa sedikit Oke. lagi, Mbak. Gimana Bapak? Bisa sedikit lagi. Gimana Dicontohkan Bapak? yang filter tadi, filter dicari Scopus itu. Heeh, terus? Ada subjek saya kirim di chat itu. Oh, oke. Dari banyak biar jadi sedikit dia. Kemarin 400-an kok jadi 0 Oke, baik. Kita ke ya, Scopus. ya, kita ke ya Scopus dulu. Menggunakan Scopus, oke. Nah, kita menggunakan ecological Ya, filosofi. Oke. Di sini ada 170 dokumen, Bapak. iya. Coba kita 2021 sampai 2026. Oke, dokumen tab artikel review, publication final, terus short step journal, language English, open access kita pilih 3 nggih. All. Nah, all open, gold dan hybrid limit tuh. Nah, ini sudah cuma 30 dokumen, Bapak. 30 ya. Kalau udah 30 kayak gini jangan dipersempit lagi. Tinggal Iya, di show iya, all iya. abstract aja, Sort by-nya cited by highest tinggal kita download aja. Nggak usah Hmm. dipersempit, takutnya jadi nol. Oh gitu. Mm-mm. Terus saat mau mau mendownload, nah dilihat nih ada tulisan ecological philosophy atau tidak. Kayak gitu, tinggal di-download aja.
Gitu. Jadi Bisa nanti tadi kalau Mbak yang kirinya Mbak apa saja diklik-klik itu tadi. oke, Yang kirinya pertama di atas ya range. yang pertama adalah range, kita tuliskan tahunnya Ya, ya. 2021 2026, turun ke bawah, Sini nggak langsung ada ya masuk. subjek nggak ada ya. Nggak usah subjek author name sama subjek our area Iya, nggak iya. usah. Terus masuk langsung Document ke type dokumen tipenya. Dokumen diklik tipe dua-dua. dipilih artikel dan review. Itu limited and review. Eh ini kan ini kita Dua- sudah limit tuh. Jadi Oh, Bapak dua-dua. fokus ke tulisan kuning ini aja. Iya, iya. Nah, terus turun lagi ke bawah, langsung ke publication stage-nya kita pilih final. Final ya. Mm. Ya. Terus di bagian keyword, afiliasi, funding Itu sampai ke negara itu biarkan saja. kosong. Heeh. Tinggal masuk ke source type-nya pilih jurnal. Oh, pilih jurnal ya. Mm-mm. Language-nya English. Terus open access-nya kita all open access, gold dan juga hybrid. Hmm. Tinggal di limit tuh. Nanti akan muncul 30 jurnal ini, Bapak. Iya, iya, 30 iya. dokumen found. Nggak bisa ya. Oke, bisa, Bapak. Mbak nanya lanjut Boleh. dengan yang tadi, itu kan sudah waktu itu ditunjukkan kan sama ini, dicentang-centang tuh ya. Mm-mm. Sudah dicentang misalnya berapa yang Mm-mm. nomor 1, Mm-mm. 2, 3. Coba deh Mm-mm. Mbak centang. Mm-mm. Habis itu kalau di download kok Mm-mm. dia nggak bisa sekaligus ya. Oke, kita Waktu itu kan centang-centang. ditunjukkan di downloadnya sekaligus, tetapi ternyata nggak keluar Nah, baca kita gitu. kita klik download, terus langsung muncul lagi download ya, Ibu. Kayak gini, nggih. Iya. Heeh. Nah, nanti ini tergantung prosesnya. Kalau prosesnya 100% ini bisa kita download semua, nanti masuk ke dalam laptop Ibu sudah langsung terdownload semua. Tapi kalau di bawah ini, nanti ada tulisan view summary, itu berarti ada beberapa file yang belum bisa di-download. Ibu harus masuk ke homepage-nya satu persatu untuk mendownload. Judulnya diklik. Ada tulisan view at publisher. Jadi ini masih proses nih di bawah kanan ini. Nanti kalau sudah 100% akan ada tulisan view summary. Nanti tinggal Ibu klik aja, akan ada daftar jurnal-jurnal yang belum terdownload. Di bawah judul ada tulisan view at publisher. Nanti Ibu bisa klik itu view at publisher satu persatu. Untuk kita masuk ke homepage-nya, lalu kita download di homepage-nya. Iya, iya. Gitu. Mbak, ini kan tadi kan satu subjek 30 terdownload. Kalau kita buka subjek berikutnya, Mm-mm. misalnya 20, Mm-mm. jadi di jadi 50 ya. Mm-mm. Nah, itu kan 20 itu kan juga belum tentu terdownload semua ya, Bapak. Iya, 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 iya. Nggih, tapi intinya adalah kalau misal kita mau ganti subjek area, bukan subjek area, mau ganti keyword, nanti silahkan Bapak Ibu klik search ini dulu. Oh, Jadi untuk search. jadi untuk membersihkan pencarian sebelumnya. Jadi setiap mau adjust keyword baru, jangan lupa klik search dulu, jangan langsung di search dokumen ini. Klik search dulu, dia sudah tampil kayak gini, baru nanti dihapus, diganti keyword selanjutnya. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Nanti kita Nanti filter kan lagi kayak gitu. semuanya kan kumpul di Mendeley ya. Betul, Nah, betul. jadi misalnya di Mendeley itu ada 200, tapi nggak semua kita pakai. Itu nggak Mm-mm. masalah kan? Nggak masalah, nggak masalah. Oh, Oke, kumpul semua di Mendeley itu gunanya hanya untuk mempermudah kalau misal kita digital writing kayak tadi Bapak, iya, akan iya, ada iya. banyak opsi yang bisa kita pilih. Jadi semakin banyak Bapak Ibu mendownload referensi, semakin banyak juga opsinya. Gitu. Oke, oke. Oke. Oke, Makasih, ada Bu. Mbak. Oke, sama-sama. Sebentar. Doi, kode identifikasi, istilahnya kode identifikasi jurnal. Benar, Bapak Nanda. Doi itu kode artikelnya, kalau ISSN itu kode untuk jurnalnya, untuk homepage-nya, kayak gitu. Betul, Bapak Nanda. Oke, di sini sampai sini ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Aman, nggih? Aman, oke. Tinggal ini tidak terasa sudah pertemuan ke-6 loh Bapak Ibu. Tinggal hari Kamis dan Jumat Sabtu. Kita selesai di hari Sabtu Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti setelah ini Bapak Ibu bisa menyelesaikan dulu apa yang harus diselesaikan gitu nggih. Saya ulangi lagi kalau misal ada anatomi. Oh nggih, anatomi Bapak Yunus mohon maaf sekali saya belum bisa mengoreksi. Setelah ini akan saya kirimkan nggih Bapak untuk anatominya.
Lalu untuk Bapak Ibu yang lain, kalau semisal ada hal yang ingin dikoreksi anatominya, Mbak, saya udah punya anatomi nih, tolong dikoreksi gitu, nggih. Boleh dikirimkan saya ataupun Mas Novan. Gitu nggih Bapak Ibu. Oke, untuk malam hari ini kita cukupkan? Ada pertanyaan? Mbak, cukup. Iya, cukup. Terima kasih. Cukup. Oke. Oke, Ibu Haryani. Oke, untuk Bapak Ibu yang sudah mengirimkan anatomi, mungkin kalau belum saya balas bisa di-up lagi, gitu nggih. Bisa biar malam ini saya koreksi insya Allah Bapak Ibu. Gitu nggih. Oke, untuk gimana? Rekamannya jangan lupa. Gimana Bapak Dudung? Rekamannya jangan lupa. Oke, kalau rekaman insya Allah besok besok nggih Bapak Dudung. Saya akan koordinasi langsung dengan IT-nya agar besok juga langsung siap di up gitu. Untuk up rekamannya silakan nanti Bapak Ibu bisa cross check langsung ke linknya nggih, link yang sudah dikirimkan Mas Rizal itu. Nah, itu nanti rekaman akan selalu kami up di situ nggih Bapak Ibu. Gitu. Oke, untuk malam hari ini mungkin bisa saya cukupkan gitu nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung kita sambung melalui WA grup. Begitu nggih Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung, terima kasih atensinya pada malam hari ini. Begitu nggih. Saya tunggu juga untuk progresnya sampai mana kayak gitu. Nanti jika ada kendala bisa langsung chat saya Mas Novan ataupun di grup. Begitu nggih Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali kalau ada kesalahan ucapan atau kurang jelas begitu nggih. Selamat beristirahat dan atau mau menyelesaikan begitu nggih Bapak Ibu saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Terima Mbak kasih, Nifa. Terima kasih, Mbak. Kami Bapak Ibu Wabarakatuh. nggih izin untuk menutup.